Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di series sharing pengalaman kerja berikutnya. Gue pernah kerja di sekolah internasional jenjang SD kelas 1 sampai 6, sekolah internasional Islam gitu di Jakarta Selatan. Pengalamannya gimana? Dasarnya dari job portal, dipanggil tes akademik, tes psikologi, tes baca Quran, terus wawancara owner gitu, terus ditanyain mau ngambil mata pelajaran apa yang diampu gitu. Terus saya masuk. Jadi kalau sekolah internasional itu ada 2 guru di kelas ya, guru wakil kelasnya sama guru pendamping. Waktu itu gue karena baru jadi guru pendamping. Jumlah muridnya satu kelas cukup relatif profesional. Ada 20 anak doang dari berbagai macam latar belakang yang pastinya orang kaya dan tingkahnya macam banget ya. Namanya anak orang kaya kayaknya emang lebih tengil aja gitu. Lebih kayak nggak bisa diatur. Ada sih yang baik gitu, yang bisa diatur juga gitu. Ya ada juga yang ekstrim, nakalnya ekstrim gitu. Pas ngajar full bahasa Inggris bahkan untuk berbagai macam pelajaran ya, termasuk IPA dan matematika gitu. Terus gue di situ ngambil pelajaran IPA sama apa gitu ya, gitu tematik berapa gitu. Pengalamannya adalah sulit untuk beradaptasi karena gue emang orangnya punya permasalahan psikologis di permasalahan interaksi sosial gitu ya. Ada permasalahan sosial gitu, gangguan sosial, jadi akan sulit untuk berinteraksi, terus juga sulit beradaptasi dengan guru-guru yang sangat-sangat profesional. Gue nggak bisa ngikutin kayak pace mereka yang cepet banget gitu. Kegiatannya banyak banget ternyata sekolah internasional tuh. Ada science day lah, ada earth day lah, ada macam ya. Terus kulturnya banyak, terus kita PR tugas-tugas juga banyak gitu. Terus ada nemenin hafalan Quran, itu asik sih. Terus nemenin belajar ngaji juga. Terus lagi tantangannya tuh sebenarnya di materinya sih. Gue itu ngerasa nyerah karena gue ngerasa gue nggak bisa ngasih yang terbaik, dan karena itu bukan bidang gue gitu, ngajar sulit banget gitu. Dan keenaknya tuh sebenarnya gue merasakan bahwa bekerja di lingkungan Islam itu ternyata orang Islam itu beda banget sama karakter Islam yang gue bayangkan gitu ya, yang toleransi, pengertian, yang bisa memahamin orang, yang bisa memanusiawikan orang, memanusiakan manusia. Itu ternyata enggak gitu ya. Dia sangat ambisius gitu, sangat menekan, sangat banyak tuntutannya gitu. Sebenarnya gue nggak bisa ikutin itu semua gitu. Terus kesulitan lah gue dengan program tuh. Ya permasalahan kan di gue sih sebenarnya gitu. Tapi banyak banget kegiatannya. Ngawasin anak-anak yang bandel dan anak orang kaya tuh ribet loh. Kita tuh nggak bisa macem-macem gitu sama anak-anak itu karena mereka bayar mahal. Kalau kita apa-apain ya nggak fair aja gitu. Padahal anaknya bandel banget tuh. Ada yang ngomong mulu, ada yang ngisengin gitu, ada yang kadang nyubit gitu, mukul gitu. Terus kita juga nggak bisa. Ada yang anak baik juga sih, tapi ngadepin anak yang nakalnya itu loh yang pusing sebenarnya. Terus kita banyak banget karena banyak acara juga, ikut setting tempat gitu. Aduh, itu melelahkan banget ya. Buat gue introvert, interaksi sama orang aja capek nih, interaksi sama bocah, interaksi di event gitu, interaksi di acara festival mereka itu ya ampun, capek banget lah. Kira gue nyerah gitu, cuma dapat berapa bulan. Akhirnya untungnya COVID nih. Bukan berarti gue bersyukur atas COVID ya, gue juga empati buat orang-orang yang nggak ada karena COVID itu. Tapi dalam kondisi waktu itu gue akhirnya bisa lepas dari cengkraman itu gitu, karena kalau misalnya cabut sebelum tentukan ada penaltinya tuh. Gue itu akhirnya cabut rekomendasi dari psikolog karena akhirnya gue nggak kuat nih, karena rekomendasi psikolog nggak kuat. Daripada gue dan perusahaan organ gue akhirnya bisa keluar dengan damai itu, akhirnya ya bisa keluar dengan damai. Ya udahlah, alhamdulillah gitu. Gue kira waktu itu ngajar kemungkinan terburuk apa sih yang bisa diperoleh dari ngajar. Wah, ternyata lumayan buruk juga ya, lumayan bikin ada traumanya dikit tuh di sekolah-sekolah internasional. Dan sekolah internasional tuh aneh ya, muridnya tuh bayar mahal banget tapi gaji gurunya tuh ya Allah dikit banget gajinya loh, lebih kecil daripada outsourcing sebelumnya. Gaji tuh 2,8 juta apa ya, 2,8 di tahun 2019 pas COVID. Itu bayangin dah rasanya bagaimana itu ya Allah, yang mana udah punya keluarga lagi tuh gaji segitu. Nama-nama paling 3 juta ya, 3,5 apa ya. Sedih dah guru-guru internasional tuh. Ya tolonglah ya buat sekolah internasional Islam yang muridnya tuh bayar mahal banget, tolonglah perhatikan nasib gurunya gitu. Bayar agak lebih manusiawi lah, jangan kecil-kecil amat, pada tanggung jawabnya gede, kayak effortnya juga gede gitu. Ini kecil-kecil ya tolong perhatikan. Itu mungkin pengalaman gue ya. Jadi pengalaman gue kalau misalnya ngajar di sekolah internasional, kalau misalnya emang bukan passion banget jadi guru, apalagi ngadepin anak kecil anak orang kaya lagi, mendingan pikir-pikir lagi dah gitu ya. Gaji nggak begitu banyak, yang besar, resikonya gede. Ya udahlah, itu pengalaman gue. Di pengalaman yang bisa diceritain aja. Kemudian dari cerita ini banyak hikmah yang bisa diambil dari teman-teman sekalian yang nonton video ini. Itu cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya dirasa berguna silahkan di like, share, dan subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.